Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang kombinasi. Ya, simak ya penjelasan Ibu. Ya. Misalkan dari 3 huruf A, B, C akan diambil 2 huruf tanpa memperhatikan urutan. Maka susunan AB itu sama dengan susunan BA. AC sama dengan CA dan BC sama dengan CB. Nah, jadi kalian perhatikan ya, di kombinasi ini dia tanpa memperhatikan urutan. Makanya AB itu sama dengan BA, AC sama dengan CA, dan BC sama dengan CB. Beda kalau dipermutasi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi kalau AB, kalau dipermutasi A artinya urutan pertama, B urutan kedua. Tapi kalau BA, B urutan pertama, A urutan kedua. Nah, jadi dianggapnya beda kalau dipermutasi AB dengan BA. Tapi kalau dikombinasi, AB itu sama dengan BA karena dikombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Ya, paham ya perbedaannya? Ya. Kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, tiap unsurnya itu harus berbeda, adalah suatu pilihan dari R unsur tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi dilambangkan dengan C ya, jadi kalau kombinasi itu lambangnya C. Kemarin kan permutasi P, kalau kombinasi C. Jadi kombinasi R dari N sama dengan R-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan dari N. Ya, ini definisinya. Jadi definisi dari kombinasi, banyak kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, itu aturannya. Kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Nah, yang pertama, hitunglah kombinasi berikut ini. Yang pertama, kombinasi 2 dari 5. Ya, artinya kan tadi N faktorial, berarti sini N-nya 5, R-nya 2. Jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 5 dikurang 2 faktorial. 5 kurang 2 itu 3 faktorial. Jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, biasa ya disederhanakan. Ada yang dicoret dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi di sini 3 faktorialnya habis kan. Jadi yang atas sisa 5 sama 4 yang nggak kecoret. Nah, ini masih ada 2 faktorial. Berarti 2 faktorial artinya 2 kali 1. Nah, boleh disederhanakan lagi. 2-nya bisa kalian coret lagi kan. 2, 4 berarti kecoret kan. Jadi 4 bagi 2, 2. Jadi hasilnya 5 kali 2. Jadi hasilnya 10. Nah, jadi kombinasi dari 2 dari 5 itu hasilnya 10. Ya, contoh berikutnya. Nomor 2. Ini masih mudah ya, masih sama kayak yang tadi. Kombinasi 7 dari 12. Sama, berarti N-nya 12, R-nya 7. Jadi 12 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 12 dikurang 7 faktorial. Jadi hasilnya sama dengan 12 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, 7 faktorial bisa dicoret ya. Sederhanakan lagi kayak yang tadi. Jadi yang atas sisa 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8. Nah, yang bawah berarti masih ada 5 faktorial. Artinya 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi diperoleh hasilnya 792. Ya. Simak lagi contoh berikutnya berupa soal cerita ya. Nah, perhatikan, suatu sekolah akan mengirim 3 orang delegasi untuk mengikuti suatu konferensi.
jika ketiga orang itu dipilih dari 8 orang yang memenuhi syarat. Tentukan banyaknya cara menentukan delegasi tersebut. Nah, simak soal ini. Nah, kalau di soal ini, jadi memilih 3 orang dari 8 orang. Nah, jadi ini pakainya kombinasi. Kenapa? Karena misalkan dari 8 orang yang kepilih A, B, C. Terus kepilih lagi C, B, A. Sama nggak orangnya? Ya, sama kan? Orangnya itu juga. Jadi dianggapnya satu gitu. Satu delegasi A, B, C itu. Walaupun misalkan yang dipilihnya B, C, A, C, B, A itu sama aja orang itu juga. Jadi satu delegasi. Beda kalau permutasi. Kalau permutasi misalkan dari 3 orang dipilih untuk menentukan ketua, sekretaris, bendahara. Nah, dari 8 orang kepilih A, B, C. Tapi A ketua, B bendahara, C sekretaris. Yang kepilih tetap A, B, C. Tapi yang A jadi bendahara, yang B jadi ketua. Nah, itu beda nggak? Itu beda kan? Nah, jadi kalau soal seperti itu pakainya permutasi. Dia memperhatikan urutan. Beda lagi dengan soal ini. Kalau ini dia cuma memilih 3 orang untuk menjadi delegasi dari 8 orang yang memenuhi syaratnya. Jadi yang dipakainya kombinasi. Jadi untuk soal ini banyaknya cara, yaitu kombinasi 3 dari 8. Jadi hasilnya 8 faktorial, 3 faktorial, 8 kurang 3 itu 5 faktorial. Sederhanakan, 5 yang dicoret, yang atas sisa 8 kali 7 kali 6. Masih ada 3 faktorialnya, 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6. Coret sama ini ya, 6. Jadi hasilnya 8 kali 7 itu 56. Ya, paham ya? Selanjutnya masih contoh. Dalam suatu ruangan terdapat 10 orang yang saling bersalaman. Tentukan banyak salaman yang terjadi. Nah, sama ini juga pakainya kombinasi. Kenapa? Karena dia nggak memperhatikan urutan. Misalkan A sama B salaman, sama B sama A salaman. Nah, sama nggak salamannya? Sama kan? Orangnya itu juga yang salaman dan hitungnya satu salaman itu. Jadi dia tidak memperhatikan urutan. Jadi untuk soal ini dipakainya kombinasi. Kalau salaman itu kan terjadi dari 2 orang. Nah, jadi makanya penyelesaiannya itu kombinasi 2 dari 10. Kenapa 2? Karena kan tadi ya, kalau salaman itu terjadi dari 2 orang. N-nya 10, kenapa? Karena ada 10 orang. Jadi kombinasi 2 dari 10. Jadi diperoleh hasilnya 10 faktorial, 2 faktorial, 10 dikurang 2 faktorial. Jadi 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 faktorial. 8 faktorial itu bisa dicoret atau disederhanakan. Jadi sisa 10 kali 9. Ya, masih ada 2 faktorial. 2 kali 1. Nah, 2-nya dicoret ya. Sama 10 bisa 5. Jadi 5 kali 9, 45. Jadi dari 10 orang itu ada sebanyak 45 salaman yang terjadi. Paham ya? Kalian sudah bisa harus membedakan mana soal yang menggunakan permutasi dan mana soal yang menggunakan kombinasi. Contoh berikutnya, masih ada satu lagi contohnya. Dari 12 orang yang terdiri 7 orang wanita dan 5 orang pria akan dibentuk sebuah delegasi yang beranggotakan 4 orang. Berapa banyak delegasi yang dapat dibentuk? Jika, yang A, dimintanya itu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih sebagai anggota. Karena semua orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih, jadi dari 12 orang ini boleh mempunyai hak yang sama untuk dipilih. Nah, sedangkan delegasinya beranggotakan 4 orang. Ya, berarti pakai kombinasi. Kombinasi 4 dari 12. Ya, paham ya? Baik, untuk berikutnya yang B. Nah, sedangkan yang B itu diminta dari 4 orang itu, anggota delegasinya itu terdiri dari 2 orang pria dan 2 orang wanita. Nah, berarti kamu pakainya kombinasi juga. Berarti ini 2 orang pria. Prianya ada berapa? Prianya ada 5. Berarti kombinasi 2 dari 5.
dan berarti dikali 2 orang wanita, berarti kombinasi 2. Wanitanya ada berapa? Ada 7 orang. Jadi kombinasi 2 dari 7. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Ya kan? Tadi karena banyak orang punya hak yang sama untuk dipilih, maka penyelesaiannya itu kombinasi 4 dari 12. Jadi 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 12 dikurang 4 faktorial. 12 kurang 4, 8 faktorial. 8-nya dicoret, jadi sisa 12 kali 11 kali 10 kali 9. Nah, yang 4 juga sekalian uraikan, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, saya sederhanakan ya, dicoret-coret gitu. Jadi hasilnya 495 cara banyak delegasi yang dapat dibentuk dari 12 orang tersebut. Yang kedua, 2 orang pria dan 2 orang wanita. 2 orang pria, prianya ada 5, berarti kombinasi 2 dari 5. 2 orang wanita, jadi 7 orang, berarti kombinasi 2 dari 7. Nah, masing-masing kalian cari hasilnya lalu dikali. Jadi hasilnya 10 kali 21. Jadi ada 210 cara memilih delegasi yang terdiri dari 2 pria dan 2 wanita. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang kombinasi. Sini ada 2 soal latihan. Kalian kerjakan, nanti kita bahas bersama-sama. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa kita bahas bareng-bareng di kelas ya, saling bertanya, kita saling diskusi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.